Kayu Tangan itu ternyata ada 4 cerita. Yang pertama tadi dari era Singosari, kerajaan Singosari. Ternyata sebelum menjadi pemukiman di sini ini, daerah atau kawasan Kayu Tangan ini adalah hutan belantara, tempat pelarian Yaken Angrok. Hutannya itu namanya hutan Kakang Tangan. Akhirnya disebut karena hutan ya, banyak kayu-kayu kan, pohon-pohon besar gitu. Akhirnya daerah di sini disebut Kayu Tangan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini sudah masuk di era kolonial. Jadi sebelum jalan besar di sini, di depannya gedung PLN di ujung sana itu ada petunjuk arah. Petunjuk arahnya terbuat dari kayu bentuknya tangan. Ada yang menceritakan lagi, kayu tangan itu adalah sebuah tanaman besar, pohon besar. Kalau kena sinar matahari, bayangannya itu menyerupai tangan. Ya, jadi Kampung Kayu Tangan ini menjadi destinasi wisata itu sejak 2018. Jadi sebelum adanya wisata ya seperti pada umumnya kampung lainnya gitu ya, hanya sebagai daerah pemukiman, tempat tinggal. Jadi Kayu Tangan ini juga sama, tidak ada aktivitas yang macam-macam selain mungkin di hari besar keagamaan atau di besar Agustusan, kayak nasional kayak gitu sih baru ada kegiatan. Selebihnya memang murni hanya sebagai tempat tinggal, jadi pemukiman pada ya seperti pada perkampungan umumnya lah gitu ya. Jadi memang di sini banyak rumah memang, jadi di sini ada pemukiman. Jadi mayoritas juga rumahnya memang mulai dari kolonial, karena Kampung Kayu Tangan ini ada sudah lama, sejak zaman sejarah, bahkan ya zaman kerajaan Ken Arok ini juga Kampung Kayu Tangan ini sudah ada. Terus zaman kolonial sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Jadi rumah-rumah yang ada di sini rata-rata ya di multi tahun tadi gitu ya. Jadi ada yang dibangun sebelum 1900, ada yang dibangun sebelum kemerdekaan, ada juga yang baru. Yang menjadi menarik mungkin kalau kami yang mungkin yang biasa tinggal di sini gitu ya, contohnya saya yang lahir besar dan tinggal di sini, yang nggak menyadari sesuatu rumah tinggal kami atau kampung kami itu ada sesuatunya gitu ya. Tapi kalau orang lain melihat atau memotret pasti kan sudut pandangnya berbeda. Ternyata di sini mungkin unik gitu ya. Di sini banyak yang potensial yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah daya tarik wisata. Akhirnya bermula dari situ. Ada inisiator kita sebut gitu ya, jadi ada kita kehadiran, ada dari Malang Heritage Community, ada dari tim ahli cagar budaya, termasuk juga dari Dinas Pariwisata sendiri yang menyampaikan tadi sudut pandang yang berbeda dengan kami yang warga sini, bahwasanya selain tempat tinggal sebenarnya bisa banyak yang digali dari Kampung Kayu Tangan ya. Dengan semangat itu kami warga menyadari kenapa tidak ya, yang lebih baik, dan kita mulai sejak 2018. Akhirnya warga di sini sepakat menjadikan Kampung Kayu Tangan yang awalnya menjadi hunian sekarang menjadi tempat umum, menjadi salah satu kampung tematik di Kota Malang dengan tema heritage dengan nama Kampung Jaringan Budaya. 2018 itu meskipun ada inisiator dari luar, tapi kita juga tidak dibawakan sekepok uang gitu ya gitu, hanya sekedar motivasi bagaimana meyakinkan kita bahwasanya Kampung Kayu Tangan ini bisa maju, bisa mandiri semacam itu dengan segala potensinya. Akhirnya kita berangkat dengan Rupiah. Akhirnya memang sudah cukup dikenal gitu ya. Tahun 2019 waktu itu pernah sampai 1 bulan kita sudah sampai 5.000 orang gitu pengunjungnya. Akhirnya kita bisa menambah daya tarik dengan spot foto, akhirnya kita bisa bikin lampu dan segala macam. Akhirnya ternyata juga daya tarik untuk pengunjungnya juga magnetnya luar biasa. Tapi pas juga akhirnya kena COVID, ada aturan yang semua destinasi wisata harus tutup, kita